Ya, ini namanya damu. Jadi, ranting-ranting kayu bambu yang sudah kering. Nah, ini batang pohon pinus ini mudah terbakar ini dijadikan korek api. Rumang madu. Ini sementara melakukan proses panen di hutan Maros. Bisa bagi dua itu. Sebenarnya jenis lebah itu banyak, Kak. Kalau kita telah ilmunya itu ada ratusan jenis lebah. Iya. Ada ratusan. Untuk jenis trigona saja itu yang teridentifikasi di Indonesia itu ada 33 jenis. 30 jenis lah. Nah, untuk yang kita branding produk kita itu ada 4 sebenarnya. Oh, 4. 4. Itu madu hutan dorsata namanya, itu madu liar. Yang biasa kita panen di hutan-hutan liar itu yang umum dijual. Iya. Yang kedua ada madu trigona. Madu trigona kalau bahasa daerahnya itu namanya emu atau kakmu. Itu bahasa kampung itu emu. Atau kakmu itu jenis lebah tanpa sengat. Dia tidak menyengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Kabar Ekobis. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada pengusaha madu, Kakak Kaimudin selaku owner Rumang Madu. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Gimana kabar nih? Alhamdulillah baik-baik, Kak. Alhamdulillah ya, baik dengan cuaca yang lagi tidak mendukung nih. Nah, Kakak, ini kan sangat luar biasa sekali pengusaha madu. Jadi di depan saya itu sudah ada pengusaha madu yang sangat luar biasa. Jadi sahabat KM, kita bakalan mengulas lebih jauh tentang madu yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, Kakak Kaimudin mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, kok bisa jadi pengusaha madu? Karena yang sempat saya dengar bahwa Kakak Kaimudin ini sempat menjadi pengusaha madu itu sejak dari 2017. Kok bisa nih? 2017 ya. Oke. Jadi saya ceritakan Iya. Jadi awal mula saya itu buat usaha madu ini dari rasa penasaran saja, Kak. Rasa penasaran melihat banyaknya madu yang beredar di masyarakat itu dari segala jenis madu. Ada warnanya yang putih, ada warna coklat, warna hitam. Nah, berangkat dari rasa penasaran saya, kok bisa madunya itu beraneka ragam macam warnanya. Iya. Padahal sementara kita tahu masyarakat awam itu taunya lebah cuma satu. Nah, jadi berangkat dari situ saya searching daerah di Sulawesi penghasil madu. Nah, saya temukanlah beberapa daerah. Kan saya penasaran, Kak. Iya. Saya carilah daerah yang memang bisa saya tahu ini sumbernya sebenarnya bagaimana sih madunya. Dari pertama dipanen sampai dikemas sebenarnya seperti apa. Iya. Nah, saya masuklah ke daerah-daerah yang menurut informasi itu daerah penghasil madu termasuk Maros, Pangkep, Bone, Sopeng, dan Barro. Saya temukanlah di tahun 2017 itu namanya Dengeleng. Iya. Dengeleng itu petani, pemburu madu juga di hutan. Iya. Saya ikutlah di tahun itu 2017, ingat saya di bulan 12. Saya ikut panen. Akhirnya saya dapat madunya, saya belajarlah di situ. Saya belajar tentang karakter madu. Loh, kok beda yang saya panen dengan yang Beredar luas. beredar luar di pasaran. Beda karakter madu. Ya, pokoknya banyak perbedaan lah. Iya. Ya, saya belajar lah, saya masuk komunitas di tahun 2018-19 saya masuk komunitas yang namanya Inspirator Lebah Madu Indonesia. Iya. Nah, saya masuk belajar. Oh, ternyata madu itu luas ilmunya. Sangat-sangat luas. Akhirnya cari tahu, belajar, mulailah jual sedikit-sedikit. Iya. Mulai dari panen pertama ketagihan, saya masuk hutan sambil healing. Sambil healing, saya masuk hutan ikut petani madu. Saya pasanglah di story status. Adalah yang minat 1-2 orang, keluarga, teman dekat. Iya. Nah, mulai dari situ saya berpikir loh,
kenapa ndak buat brand sendiri Iya, yang bisa ada nilai jual nilai yang jualnya. ya saya buatlah namanya awalnya bukan Romang Madu, Apa itu, Kak? awalnya Rumah Madu. Oh, Rumah Madu. Ya, Rumah Madu. Cuma seiring berjalannya waktu Rumah Madu itu ndak bisa dipatenkan Mmm. haki. Iya iya iya. Karena kan Rumah Madu sudah banyak yang pakai itu Iya. nama. Akhirnya berganti ke Romang Madu. Tapi Romang Madu ini ada nggak filosofinya, Kak? Iya, filosofinya itu berawal dari petani yang selalu mengajak kami dengan bahasa daerahnya itu. Iya iya iya. Ambe entah mari Romang. Oh. Ayo kita masuk ke hutan cari madu. Mmm. Jadi kepikiran lah, saya memang cari nama yang mirip-mirip dengan Rumah Madu. Iya. Karena sudah melekat di masyarakat dulu waktu tahun 2017 itu nama Rumah Madu. Saya Mhm. mau cari nama yang mirip-mirip lah mendekati penyebutannya Rumah Madu. Akhirnya saya kepikiran Romang. Romang Romang Madu. itu artinya hutan. Oke, jadi sahabat KM, Romang Madu ini ada filosofi di mana Romang ini adalah hutan. Itu bahasa Jadi daerah. bahasa daerah. Nah, Kakak, ini kan sangat luar biasa juga nih. Kita sudah ngobrol sedikit lewat perjalanan Kakak Kakak Kaimudin mengolah usaha namanya Romang Madu. Nah, Kakak Kaimudin, ini kan ada 3 nih jenis madu ya yang dijual oleh Kakak. Ini jenis madunya itu seperti apa? Apa-apa saja nih yang bisa dijelaskan ke sahabat KM? Sebenarnya jenis lebah itu banyak, Kak. Hmm, Kalau kita telah ilmunya itu ada ratusan jenis lebah, iya. ada ratusan. Untuk jenis trigona saja itu yang teridentifikasi di Indonesia itu ada 33 jenis, Oh. 30 jenis lah. Hmm, Nah untuk yang kita branding, produk iya. kita itu ada 4 sebenarnya. Oh, 4. 4. Itu madu hutan dorsata namanya, itu madu liar. Mhm. Yang biasa kita panen di hutan-hutan liar itu yang umum dijual. Iya. Yang kedua ada madu trigona. Madu trigona kalau bahasa daerahnya itu namanya emu atau kakmu, itu bahasa kampung itu emu. Atau Oh. kamu itu jenis lebah tanpa sengat, dia tidak menyengat, kecil, Hmm. tapi khasiatnya jauh lebih menurut hasil penelitian ini. Kak. Iya. Madu trigona itu lebih bagus khasiatnya dibanding jenis lebah yang lain. Hmm. Tapi yang lain juga bagus. Iya. Cuma dari Ada hasil penelitian, plusnya iya, lah. cuma dari hasil penelitian trigona yang lebih bagus lagi. Ah, Bagus di antara yang bagus ya. ah. Nah, itu lebah trigona itu endemik di Sulawesi ada 2 jenis. Ada biroi, Oh, ada incisa, itu spesies trigona. Itu banyak lagi turunannya, Kak. banyak lagi. Banyak lagi. Cuma kita umum-umum saja, Kak. Iya, yang umum Iya. saja. Yang ketiga itu ada jenis lebah apis mellifera, ini madu hitam. Oh, madu Iya, hitam. itu lebah yang diimpor dari Eropa tahun 80-an, dikembangkan di Indonesia. Jadi dia lebahnya lebah impor. Lebah impor Iya, ya. lebah impor. Hmm. Yang keempat itu ada honeycomb, apis cerana, madu Oh, sarang. Jadi madu kita kemas sarang. juga untuk teman-teman konsumsi madu yang mungkin kurang percaya dengan madu kita, ya Iya. kita siapkan langsung dengan sarangnya. Oh, tapi ini Iya. menarik juga nih, Kak. Apa yang membedakan misalkan saya nih mau beli madu dengan khasiat, misalkan saya belinya madu liar, tapi ternyata kalau kita coba madu trigona itu kan ada nilai plusnya juga Ya, nih. Apa sebenarnya manfaat dari keempat madu ini yang Kakak jual? iya. Keunggulannya madu trigona itu dari hasil penelitiannya para pakar lebah madu Mhm. itu kaya akan bipolen sama propolis. Jadi kita pernah dengar propolis yang dijual di masyarakat Iya iya iya. itu dari trigona itu. Iya, dari Oh. ekstrak perasan sarang dari trigona, kemudian diekstrak jadi cairan, itulah yang dijual di masyarakat propolis itu. Itu Hmm. dari trigona asalnya. Ah, Itu kaya kandungan bipolen sama propolis. iya. Itu kandungan bipolen, asam aminonya bagus untuk tubuh. Oh, Propolis untuk untuk penyembuhan luka. oh, iya iya. Mempercepat penyembuhan luka lambung apa. Mhm. Jadi untuk yang punya gejala asam lambung, GERD, MA, itu bagus untuk konsumsi trigona tiap hari. Yang di sini yang trigona yang mana, Nah, Kak? ini yang trigona. Trigona ini. Tapi Oh. rasanya agak sedikit kecut-kecut ya. Encer agak kecut. Itu memang Jadi enggak dalam sahabat KM ini namanya madu trigona. trigona. Ya, trigona. Ini banyak khasiat nih dari Romang Madu. Terus kalau madu yang asli itu, madu liar itu yang mana?
Kalau madu liar, Oh. nama spesies lebahnya itu spesies Apis dorsata namanya. Hmm. Apis dorsata. Itu kalau di Sulawesi sebutnya bani. Ya, Iya, jadi warga itu biasa taunya itu cuma bani. Bani. Iya, bani. Nama lebahnya Hmm. bani. Iya, jadi ini madu liar. Jadi Ya, kalau liar. ada yang mau beli, nah Kak, kalau ada masyarakat yang mau beli madu dari Romang Madu ini di mana? Sementara kita jual di IG, Facebook, kita Iya. juga punya akun TikTok dan Shopee. Mm-mm. Dan sementara kita juga buat sistem kemitraan. Oh, Ya, kita punya sistem kemitraan, sistem keagenan, iya, dan juga reseller. Ya, reseller. reseller. Jadi sudah menyebar sangat luar biasa Alhamdulillah. ini Kak. Tapi kalau misalkan nama IG-nya itu apa Kak untuk Sama supaya dengan nama IG-nya ini, Romang underscore madu. Romang underscore madu dan juga bisa didapatkan di Cahaya Oleh-oleh ya Kak? Ya, Iya. kita akan ke sana untuk titip-titip ke toko-toko oleh-oleh. Iya. Insyaallah tahun 2025, insyaallah kita akan buka toko yang memang khusus untuk madu Sulawesi. Iya, jadi insya Allah tahun 2025 itu bakalan ada, Insyaallah. bakalan launching Iya. lah rumah Insyaallah. madu tersendiri dari Romang Madu. Nah Kakak, ini kan sangat luar biasa nih. Kak, gimana sih cara membedakan kualitas madu asli dengan madu yang nggak asli nih Iya, Kak? iya. Sebenarnya yang jadi kendala juga kita di lapangan itu Kak, cara menentukan atau menilai madu itu murni atau palsu. Mm-mm. Masyarakat awam itu lebih banyak percaya dengan mitos-mitos madu. Iya. Iya. Sementara kalau di ilmu lebah madu sendiri tidak seperti itu. Cara sederhana untuk melihat madu itu apakah ini memang dari nektar bunga, Iya. bukan dari gula, itu dengan melihat karakternya madu. Ya, karakter madu itu kalau kita buka, kalau kita cium aroma saja ya. Mm-mm. Kalau kita cium aromanya itu aroma nektar bunga yang tercium. Kalau itu madu Murni. murni ya. Iya. Karena kan madu itu kan berasal dari saripati bunga yang Iya. dijadikan madu oleh lebah. Nah, sementara yang banyak beredar itu dia tidak punya rasa. Oh, dia kalau Nektar. misalkan dicium itu ndak Tidak ada. ada aroma nektar bunganya. Oh. Nah, yang terkendala kita di pasaran itu karena banyak masyarakat yang percaya itu tadi mitos-mitos madu. Salah satunya madu katanya tidak disemuti. Iya. Padahal sebenarnya secara keilmuan itu hama yang paling besar untuk lebah itu semut. Semut ya Kak? Semut, iya. Jadi kalau biasa kita panen itu biasa yang ada di sekelilingnya itu yang mengganggu petani panen itu semut biasanya. Semut ya Kak? Iya. Berarti kalau misalkan madu ini ada di rumah saya nih Kak, Iya. kalau banyak semut berarti itu asli nih? Enggak juga sih. Masih banyak parameter untuk menentukan madu murni itu bagaimana. Cuma Oh, kan kita penjabarannya umum-umum saja. iya umum saja ya Kak. Nanti langsung saja ke konsultasi ke ini, ke Romang Madu. Betul sekali. Jadi kalau ada yang mau konsultasi langsung saja ke Romang Madu karena ternyata Romang Madu ini punya program ya Kak? Iya. Apa-apa nih programnya? Alhamdulillah tahun ini kita punya dua program besar. Iya. Yang pertama itu kita buat edukasi dan pelatihan lebah madu di Sulawesi. Oh. Ya, jadi teman-teman yang pebisnis madu kan banyak brand-brand madu yang beredar tuh. Iya. Bukan cuma Romang Madu ya, banyak. Iya. Nah, banyak yang modal-modal semangat tapi tidak paham ilmunya, cuma semangat menjual saja kan. Iya ya. Jadi kita bersama dengan teman-teman komunitas itu buat edukasi dan pelatihan lebah madu. Jadi teman-teman pebisnis madu yang mau ikut panen, belajar madu langsung dari sarangnya yang seperti saya alami 2017 silam itu kan, itu bisa saya ajak juga teman-teman. Jadi biasa kalau musim panen madu itu kita banyak, ada 10 orang, semua brandnya beda-beda. Kita ajari karakter madu. Dan yang kedua kita ada di Kanriapia, kita lagi buka taman wisata lebah madu pertama di Sulawesi. Iya. Jadi keindahan alam yang dimiliki daerah Goa sana, Iya. Kanriapia itu kita manfaatkan juga karena kebetulan di sana kita punya petani juga. Oh. Petani apis cerana. Iya. Nanti kalau kakak mau jalan-jalan nanti ke sana kita jalan-jalan. Bisa lah kita jalan ke Apalagi sana. kan sekarang view-nya lagi bagus-bagusnya Kak. Oh.
Wisata alam Lebah Madu Kandreapia, Sulawesi Selatan. View-nya lagi bagus-bagusnya nih. Jadi ternyata Romang Madu ini punya 2 program. Yang pertama itu programnya adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat pengusaha madu ya Kak. Tapi apakah pengusaha ini, orang yang mau belajar di Romang Madu ini mempungut biaya atau seperti apa? Fee. Oh, Kita kasih gratis. kita kasih gratis. Iya. Ternyata Romang Madu ini memberikan gratis ketika ada masyarakat yang ingin melakukan pelatihan di Romang Madu. Ini kan dalam rangka ini juga Kak, untuk memperkenalkan potensi madu Sulawesi. Iya betul sekali. Kita tuh harus sebagai warga negara yang baik dan warga negara Sulawesi Selatan, ya tentu wajib lah memperkenalkan bahwa ternyata di Sulawesi Selatan itu kaya akan madu. Dan ternyata Romang Madu ini punya apa ya tadi, taman wisata Taman wisata Lebah Madu pertama di Sulawesi Selatan. Ini menarik sekali didengarnya Kak. Apakah orang-orang di Sulawesi Selatan ini bisa ke sana Kak? Bisa ya, sambil liburan, sambil kita juga belajar ya. Jadi di sana itu tripnya kita sudah tentukan. Jadi Taman Wisata Lebah Madu ini karena kan di sana kita melihat wah potensinya sangat luar biasa. Iya. Kenapa kita tidak manfaatkan? Jadi di sana itu ke masyarakat di Makassar, tidak jauh-jauh lagi ke Toraja di sana untuk melihat negeri di atas awan. Iya. Di sana ada, itu ketinggiannya 1900 mdpl. Wah. Iya, itu kalau sore kita bisa lihat lautan awan. Itu cuma 1 kilometer lah jalan kaki dari rumah warga. Jadi di sana juga kita kenalkan namanya lebah bisa panen. Iya. Bisa panen lebah apis cerana, belajar langsung lebah apis cerana, habis panen, habis kita kenal lebah apis cerana, ilmunya, kita bisa langsung jalan-jalan ke negeri atas awan saya. Oh, berarti ini sangat luar biasa sekali ya Kak. Kita ke sana, kita belajar, dapat ilmunya, panen langsung, terus dapat juga tempat wisatanya, view-nya yang sangat luar biasa nih Kak. Nah Kak, ini juga saya sangat penasaran sekali dari tadi nih, metode yang digunakan oleh Romang Madu ini apakah secara tradisional atau sudah ada modernnya gitu Kak? Ya, untuk sementara ini kita masih pakai sistem panen secara tradisional. Tapi kita mengedukasi juga warga masyarakat pemburu madu hutan untuk panen secara modern. Jadi sementara ini kita upayakan untuk mengedukasi masyarakat panennya secara modern. Tapi untuk saat ini masih menggunakan sistem panen secara tradisional. Masih secara tradisional ya Kak. Nah inilah keunggulan dari Romang Madu ya sahabat KM. Karena kenapa ternyata Romang Madu ini masih melakukan atau mempanen madu itu secara tradisional. Jadi kearifan lokalnya itu masih terjaga sekali nih Kak. Ini aduh kita tuh harus nih wajib ke Goa nih. Boleh Kak. Nanti kita hubungi saja kalau mau ke sana. Jadi itu dia tadi nih kalau ada yang mau belajar banyak tentang madu itu langsung hubungi saja ke Bapak untuk langsung daftar buat melakukan pelatihan nih di Goa sana. Nah Kak, tantangan terbesar menjadi pengusaha di Romang Madu ini apa sih Kak? Ya tantangannya banyak Kak, mulai dari hili sampai ke hulu. Kita tantangannya dari petani, penyediaan APD, baju APD-nya petani untuk keamanannya petani, safety-nya petani, itu kendalanya kita karena kita edukasinya pakai dana pribadi itu Kak. Hasil dari penjualan madu kita sisipkan untuk kebutuhan masyarakat. Kalau di kota penjualannya yang terkendala itu masalah masyarakat masih kurang paham, kurang teredukasi tentang lebah madu, masih banyak yang percaya tentang mitos-mitos madu. Ya itu jadi kendala yang utama kita. Makanya kita terus mengedukasi bersama dengan teman-teman komunitas untuk edukasi masyarakat. Tapi saya berharap ya Kak, setelah dari sini Romang Madu ini bisa go internasional. Amin.
Nah, Kak, ini juga harus di-spill dong harga Oh ya. madu dari Ruang Madu itu sendiri tuh harganya seperti apa nih? Oh, kita murah-murah aja Kak. Iya, murah dong. Untuk standar madu murni. Ya. Hmm. Kalau yang seperti ini kan isinya 500 gram Kak. Oh, 500 gram. Ini Itu berapaan? Harga jualnya 150. Oh, sangat murah. Sangat murah. Untuk kelas madu murni Kak. Betul Kalau sekali. yang kayak gini, ini kan kemasannya 350 gram. Iya, Itu 120. 120. Kalau yang paling mahal yang ini Kak, yang Trigona. Yang Trigona paling mahal nih, Kak. Itu kayak kemasan kayak gitu 150. Karena kan hasilnya juga sedikit Kak. Kalau Trigona tidak sama dengan yang ini. Iya. Jadi sahabat KM, kalau madu Trigona ini sangat mahal juga karena Iya, memang khasiatnya juga. khasiatnya juga sangat luar biasa. Dan di Sulawesi Selatan ini juga sebenarnya sulit didapatkan, tapi Rumang Madu ini memberikan yang terbaik buat masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia dong. Nah, mungkin yang terakhir nih Kak, closing statement. Untuk pesan untuk teman-teman di penjual madu dimanapun teman-teman berada, nah mari kita sama-sama membangkitkan madu Sulawesi di dunia lobak madu di Indonesia. Mari kita memperkenalkan identitas kita sebagai warga negara di Sulawesi Selatan ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, siapa lagi kalau bukan kita yang memperkenalkan madu. Mari kita belajar sama-sama, insya Allah kita mengedukasi masyarakat tentang madu murni. Dan insya Allah madu murni di Sulawesi bisa berjaya. Terima kasih. Betul sekali, itu closing statement yang sangat luar biasa dari owner Rumang Madu yang ada di Sulawesi Selatan. Nah sahabat KM, bahwa sebenarnya Rumang Madu ini tidak hanya fokus pada produksi saja, namun dia juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya yang mau belajar banyak tentang madu, yang ada madu di Sulawesi Selatan itu sendiri. Karena Rumang Madu ini juga memiliki taman wisata lebah pertama di Sulawesi Selatan. Nah mungkin sahabat Ekobis, itu saja bincang-bincang santai saya dengan Kakak Kaimudin selaku owner dari Rumang Madu Sulawesi Selatan. Jadi sahabat KM jangan lupa like, komen, dan subscribe.